Nah kan selama ini kita mendengar Mandalika itu mungkin publik luar Lombok NTB itu anggap hanya sirkuit. Banyak mungkin tidak tahu apa sih Mandalika. Kalau seandainya seorang raja atau pemerintah kita seperti itu, luar biasa ya. Tidak mementingkan diri sendiri, pribadinya, ya kan? Betul. Ini saya kira ini betapa makmurnya ya negara kita ya. Bisa dilihat sampai di sana ya. Bisa ada ribuan orang ada turun di sini, digoreng, dipepes, ini enak sekali. Festival Bau Nyale 2023, KPU Nusa Tenggara Barat hadir di lokasi acara yang spesial dan kita lihat keseruan Festival Bau Nyale 2023. Teman pemilih, setelah tadi saya sudah berada di lokasi Tanjung An, di mana kita sudah menyaksikan berbagai jenis hiburan di Festival Bau Nyale 2023. Saat ini saya sudah bergeser ke lokasi di Pantai Seger, Kota Mandalika, Lombok. Dan seperti yang kita lihat, para warga sudah mulai banyak berdatangan di tempat ini, di mana kita sebentar lagi akan kita saksikan di mana para warga akan menangkap atau bahasa Sasaknya itu bau nyale. Diperkirakan sekitar jam 4 atau jam 5 subuh nyale akan keluar dan para warga akan berusaha untuk mengambil atau menangkap, atau bahasa Sasaknya sekali lagi bau nyale. Nah, sementara sambil menunggu bau nyale ini sedang ditayangkan juga pagelaran seni yaitu wayang kulit. Nah, kita lihat yuk keseruannya teman pemilih. Anda pilih tiang telang dende. Ya, selapu tahun-tahun kanaknya tembang tahun, apalagi nembang gurung ke bagian Lombok Tengah doang atau gurung ke aku. Karena apa? Dek girang aku saran harus tetap. Oke teman pemilih, saat ini saya tidak sendiri. Saya sudah melihat dari tadi salah satu komisioner KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat yang rupanya tengah asik menonton pagelaran wayang kulit. Kita samperin yuk. Halo Pak. Oh ya, halo Mbak Ayu. Rupanya asik sekali ini nonton pagelaran wayang kulit nih Pak ya. Seru juga nih wayang kulit. Ya. Sasak. Tadi kan Mbak Ayu sana juga. Tadi saya juga di Tanjung An, masih dalam rangkaian Festival Bau Nyale. Konser sana ya? Konser. Nah kalau di sini saya lihat Pak ada tayangan wayang kulit. Temanya sepertinya Putri Mandalika nih Pak ya? Ya Putri Mandalika, benar. Memang ini event tahunan ya, setiap tahun ya. Bau Nyale ada mungkin ribuan orang ya masyarakat. Bahkan kayaknya juga bukan hanya masyarakat Lombok aja ya, dari luar daerah, dan bahkan tadi saya lihat ada orang bule-bule itu banyak sekali yang ikutin ini. Iya, mungkin sebagian ada yang bingung juga apa sih legenda atau cerita dari Putri Mandalika. Ini ada kaitannya dengan Mandalika. Iya, Mandalika. Ya, selama ini kan orang asumsi kenalnya Mandalika GP. Kita ini ada dekat sirkuit, ada mungkin ada 1 kilo 2 kilo dari sini. Oke, kita akan cari tahu lebih lanjut lagi mengenai Mandalika atau Bau Nyale ini Pak. Ada kebetulan orang yang lumayan tahu betul sejarahnya. Iya, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak siapa? Pak Mujahidun. Pak Mujahidun. Saya Hilman dengan Mbak Ayu dari Mbak Ayu, iya. KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oh, nggih. KPU NTB. Pak Munasa. Nggih. Niki saya sama Mbak Ayu ini kita tadi Mbak Ayu tadi juga sudah melihat event malam ini ya. Betul. Pagi ini sekarang ya sudah hampir pagi ya. Tadi sudah ada konser ini di Pantean, terus sekarang kemudian sekarang ini ada wayangan.
ada mungkin ada ribuan ya masyarakat Lombok hari ini. Mungkin lebih. Lebih ya? Lebih. Nah ini mungkin gimana kan selama ini kita mendengar Mandalika itu mungkin publik luar Lombok NTB itu anggap hanya sirkuit. Banyak mungkin tidak tahu apa sih Mandalika. Ini, dari mana. Sekarang kan kita ada namanya Bau Nyale. Mungkin bisa diceritakan sejarahnya seperti apa? Ya sebenarnya Mandalika itu sebuah legenda. Tapi legenda ini yang turun temurun dan sudah membudaya menjadi tradisi yang terus menerus dilakukan setiap tahun gitu ya. Setiap pada tanggal 20 bulan 10 penanggalan Sasa. Bulan 10 penanggalan Sasa. Itu biasanya setiap bulan Februari. Tidak mesti. Ya. Karena sebelum penentuan Hari Bau Nyale ada namanya penentuan penanggalan Rowot. Ya, Rowot, bintang Rowot. Dan itu jatuhnya setiap tanggal 5, kadang tanggal 15 dan tanggal 25. Iya. Bulan. Nah, itu bulannya tergantung gitu. Kalau Masehinya. Iya. Tapi kalau bulan sasaknya bulan sasaknya. Nah, tidak tentu juga. Tentu juga ya. Ya, maksudnya gini ya. Misalnya jatuhnya Rowot tanggal 5 bulan Maret gitu. Nah, di situ terhitung bulan 1 gitu, bulan Sak gitu. Jadi mulai bulan Maret dihitung 1. Nah, kalau boleh dikatakan itu terhitung Januarinya lah begitu ya. Jadi bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Bisa saja Desember bulan 10-nya gitu. Seperti itu. Berarti kalau masyarakat awam agak susah mungkin Pak ya untuk ini berarti yang benar-benar paham tuh yang benar-benar pakarnya atau budayawan. Ada yang tokoh budaya kita mungkin ya. Betul. Yang paham betul kalender. Betul. Segalanya. Terutama ada musyawarah nggak untuk menentukan kapan kira-kira waktu tepat? Iya, betul. Setiap tahun kita adakan musyawarah. Sebelum 1 bulan sebelum penentuan Hari Bau Nyale. Awalnya kita penentuan Rowot dulu, bulan saknya itu, bulan 1-nya gitu. Nah, dari situ sudah mulai terhitung gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 gitu ya. Nah, di situ sebelum hari H Bau Nyale, kita sudah ada musyawarah. Nah, kita ada penentuan Hari Bau Nyale itu. Nah, kita bertemu dengan semua para tokoh yang ada di Lombok Tengah, termasuk para linsir-linsir dari ujung timur, barat, selatan, utara gitu kan. Kita berkumpul biasanya di Ende ya. Di mana, Pak? Di Ende. Itu masih sekitaran Mandalika juga. Nah, sekitaran Mandalika. Ende itu nama tempat. Nama tempat. Rumah adat Ende. Oh, rumah adat Ende. Rumah adat. Kami nih, saya dengan Mbak Ayu mungkin juga semua juga banyak belum paham legenda apa sebenarnya. Dari Bau Nyale. Oh, Bau Nyale. Kan? Ya, sebenarnya dulu mungkin bisa saya ceritakan sedikit ya. Nah, tadi sudah dikupas di Takepan sebuah hikayat. Nah, yang berisikan tentang sejarah Nyale itu sendiri. Bukan sejarah ya, legendanya gitu ya. Kalau kita bilang sejarah mungkin nanti kita ada penelitian dan sebagainya ya, legendanya ya. Kisah. Iya, kisah. Jadi diambil dari kisah seorang datu. Datu itu namanya Datu Tonjang Beru ya. Tonjang Beru di Kerajaan Teberu tadi kan. Nah, Kerajaan Teberu dan memiliki seorang putri yang cantik. Memiliki budi pekerti yang luhur. Kemudian dia memiliki tata krama, kecantikan yang luar biasa gitu. Sehingga para pangeran ini merebut gitu, ingin mempersunting dari sang putri. Nah, suatu ketika karena dia tidak bisa menentukan, ya singkat ceritanya, tidak bisa menentukan pilihan. Karena dia terima semua, saking bijaksananya sang putri. Akhirnya dia menentukan sebuah pilihan. Nah, di gunung ini, jadi dia kumpulkanlah para pangeran, kemudian dia berkata, saya tidak bisa menentukan pilihan. Nanti keajaiban Tuhanlah yang bisa menentukan apa yang akan terjadi terhadap diri saya. Jadi saking bijaksananya, saya mencintai kalian semua dan seluruh rakyat yang ada di Tonjang Beru ini. Agar tidak terjadi perpecahan. Jadi kalau memilih salah satu akan terjadi perang dan sebagainya. Akhirnya keajaiban terjadi, ombak itu datang, kemudian disambarlah sang putri.
Iya, sehingga berubah menjadi sebuah cahaya gitu ya. Yang rohnya itu menjelma menjadi bintang ruwut tadi. Oh, Nah, bintang tadi ruwut itu. tadi, rohnya itu. Rohnya. Rohnya. terus Jadi kemudian- ketika itu ibu embannya, inak emban atau inak umbaknya, dia bilang, Dinda katanya, kenapa, kemana kamu pergi? Akhirnya dia turun ke laut, sehingga dia lihat cahaya-cahaya yang ada di, dia ginikan tangannya, kemudian dia lihat nyale-nyale yang penuh dengan warna, seperti warna pakaiannya sang putri, lengkap dengan warna, ada merah, ada hijau, ada kuning dan coklat dan sebagainya gitu. Oh iya, baik. Nah, itulah sejarah singkatnya putrinya. Jadi sebenarnya itu pengorbanan ya. Pengorbanan dari sang Untuk putri. mempertahankan agar ini tetap bersatu. Bersatu dan ada tidak terjadi perpecahan. perpecahan. Ini saya Itulah kira Mbak Ayu kebijaksanaan. ini banyak sekali ya, Iya. makna yang bisa kita ambil dari situ. Iya, Apa dari namanya, jelajah dari makna, ya, ya. jelajah makna. Kita Betul. kira ini kan apa namanya, pentingnya sebuah persatuan. Betul, betul Jadi sekali. sebenarnya itu pengorbanan seorang putri, Seorang Mandalika, untuk menjaga persatuan dari seluruh Iya. masyarakat Lombok pada saat Iya, itu, iya, betul. agar tidak terjadi perpecahan antara pangeran-pangeran mungkin ya yang memperebutkan. Betul sekali, betul. Ya, saya kira ini hal yang apa namanya, makna yang luar biasa. yang bisa Kalau kita- seandainya seorang raja atau pemerintah kita seperti itu, luar biasa ya. Tidak mementingkan diri sendiri, pribadinya, ya kan? Betul. Ini saya kira ini betapa pelajaran makmurnya untuk kita ya semua. negara Betapa kita ya, makmurnya. rakyat Betul. negara Indonesia ini ya. Mudah-mudahan ini jadi momentum kita. Betul. Saya kira perayaan kita setiap tahun Bau Iya. Nyale, mungkin histori ini perlu kita terus, Dan kisah-kisah insya Allah, terus kita perlu reproduksi. insya Allah ini akan terus kita lestarikan. Dan dari, boleh dikatakan dari buyut saya dulu ya, kalau di sini ada tingkatannya ya, dari Papuk, Balok, Tate, Toker, Buyut, Canggah, Wareng gitu ya. Dari situ sudah turun temurun. Kabarnya sejak abad 16 sudah tradisi. Sudah Bau tradisi Bau Nyale, betul, betul. orang masyarakat Sasak. Iya, masih kedatuan. Nah, kira-kira ini kan sudah mulai sudah pukul Nggih. dini hari. Kira-kira jam berapa kita mulai? Nah, biasanya kita mulai turun itu sudah jam 4 sudah mulai turun. Jam 4 sudah apa? Sudah mulai turun. Kalau bahasa Sasaknya tuh Bau Nyale itu menangkap Menangkap nyale, ya menangkap nyale gitu ya. jam berapa tadi? Jam 4. Jam 4. Iya. Jam subuh ya. Sudah bisa turun. Sudah turun. Sudah bisa turun. Nyale Nah, ini sudah mulai bermunculan. belum. Nanti biasanya nyalenya itu sambil kita jalan di laut sambil teriak-teriak gitu, putri keluar sambil sampai manggil. nah. Ya, nanti Mbak Ayu kita Iya, coba nanti coba bisa kita disaksikan siapa gitu tahu ya. bisa Siapa tahu. muncul gitu Betul. ya. ada kira-kira ada nilai bukan apa ya, kisah legenda ketika mendapatkan cacing Nggih. apa namanya, maaf, Nyale, itu nggih. ada nggak keberkahan ya gitu mungkin. Nah, ini Nilai berkahnya lokal gini ya. budaya kita, Betul. lokal, Betul lokal. sekali. Kalau tradisi Sasak ya, nyale itu sangat bermanfaat. Pertama, tiang sendiri yang merasakan ya. Kalau misalnya anak perempuan kita kasih makan atau kita kasih simbe gitu ya. Iya, simbe, Biasanya di simbe Lombok ya, ya, di simbe. Sasak ya, simbe. Itu dia akan laris seperti Mandalika itu. Kayaknya perlu saya coba deh nanti Pak. Iya, insya Allah. Nah, terus yang kedua, biasanya kalau orang sudah pada pulang Bau Nyale kan itu dilepet kan, dibuat seperti pes gitu. Oh ya, di Iya, pes di ya. pes, ya, Mat. di pes ya. Kebetulan sekarang kan musim padi, musim lagi apa padi itu sudah mau berbuah gitu kan. Nah itu biasanya bungkusnya itu ditaruh di sudut-sudut sawah, ya, di sudut pematang gitu. Dan itu bisa apa namanya bisa istilahnya hama itu tidak akan Oh, tidak akan kena hama ya. artinya bisa mengusir hama. Usir hama ya. Ah, itu filosofinya gini ya, karena baunya itu, bau dari nyale itu sangat ditakuti oleh hama seperti werang dan sebagainya. Sehingga orang dulu tanpa dia pakai semprot itu saja dipakai gitu. Apalagi kita kan Betul, banyak betul. tanam padi. Iya, betul. Karena banyak hal yang bisa kita gali. Sangat banyak dirasakan. Dan juga nih masyarakat sudah mulai banyak berbondong-bondong, Nah. kayaknya mulai siap-siap. Kita juga nanti Mbak Ayu ya. Iya, betul. Kita sudah mau mulai siap-siap Betul, untuk betul. apa namanya melihat menangkap nyale seperti apa. Betul. Karena ini satu tahun sekali loh. Setahun Satu sekali. Dan ini apakah dalam satu hari saja apa 2 hari Pak?
Nah biasanya kalau tradisi ya, ada lampak pituk namanya. Lampak pituk, lampak 6, lampak 5, iya kan? Lampak pitu, Ya, artinya langkah 7. iya, artinya dari 1 minggu. Dari 1 minggu orang sudah berkemah gitu ya. Dan Iya. itu nyalinya sudah keluar? Belum. Nah, cuman di situ udah ritualnya sudah mulai gitu ya. Apa kalau ibaratnya pestanya sudah mulailah di situ. Iya, menyambut kedatangan si putri ini kan. Nah, terus kalau apa namanya baunya itu atau keluarnya nyali itu cuma 2 hari saja. Cuma 2 hari aja. 2 hari kayak kemarin kan? Dari Iya, kemarin iya. sampai Kemarin hari sudah ini. ya. Iya, sekarang ya, sama sekarang. Sama sekarang. Sama pagi ini. Besok udah enggak ada biasanya. Nah, biasanya kalau hari bojak kan namanya ya. Hari bojak atau mencari itu. Mencari, hari-hari Iya. mencari. Kayak kemarin. Ya, itu banyak nyale. Cuman nyalenya pendek-pendek. Itu nyali air namanya. Nyale juga gitu, tapi pendek-pendek gitu. Belum lengkap warnanya. Dan hari ini. Yang kemarin, ya kan? Nah, hari ini insya Allah dia akan keluar. Itu pertanda sudah. Berarti kalau nyalenya sudah panjang-panjang, kadang satu depa bisa 1 meter lebih ya. 1 depa 2 meter bahkan. Itu kalau disorok itu sampai bergumpal seperti kelapa. Yang 1 ekor saja. Jadi Tapi karena dihempas ombak gitu kan, akhirnya putus gitu kan. Nah, ada yang panjang segini, ada yang segini, jadinya seperti itulah. Ada di PPS itu nikmat sekali. Nikmat sekali, Mas ya, nikmat sekali, sangat nikmat. Terima kasih banyak nih Mbak Ayu ya, terima kasih Oke. banyak. Sudah panjang lebar dijelaskan. Panjang lebar. dari legenda Kita dari- akan coba nanti ya Mbak Ayu. Nggih, boleh, Mas. Makasih, Pak. Boleh. Saya belum pernah ini. Belum pernah ya? Seumur hidup belum Baru pernah. sekali. Baru kali ini. Oh, alhamdulillah. Ini adalah momen yang sangat indah dan Terima kasih banyak yang bisa kita ambil dari ini. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih banyak. Iya, Pak sama-sama. Mujahid. Nggih, sama-sama. Makasih, Pak. Sama-sama. Yuk kita jalan dulu. Ya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini suasana, ini sudah mulai siang ya. Kan tadi sudah mulai tadi kita turun di jam berapa ya Mbak Ayu ya? Sekitar jam 5 tadi. Ya. Udah mendekati di jam 6 pagi. Ini ada ribuan. Bisa dilihat sampai di sana ya. Bisa ada ribuan orang ada turun di sini dan kayaknya nih belum banyak ya. Atau kabarnya mungkin bisa jadi kemarin Iya. tapi masih ada beberapa cukup masih ada ya nyalenya. Tapi nggak terlalu sebanyak seperti biasanya. Nah, sambil kita lihat-lihat teman pemilih, inilah suasana di Pantai Seger, di mana lokasi dari bau nyali itu sendiri. Bisa dilihat ini sudah banyak yang balik juga tadi dan masih ribuan orang. Ya ini rupanya nih. Mesti Mbak dikit ya. Ini nggak sebanyak biasanya tapi ada ini bentuk wujud Jam anunya. berapa tadi nih? Jam 5 Tadi mulai jam 5 ya. Nah, ini nyalenya ini ya. Bentuk dari nyale. Ini seperti karet, Pak ya? Ya. Nanti ini enaknya di apa ini? Di pepes ya. Di pepes. Ini digoreng, dipepes ini enak sekali. Oh gitu. Ini nih. Oh. Ini kita bisa dapatkan turun tadi dari jam 3 ya, jam 3 dini hari.
teman pemilih, tiba juga kita di sesi terakhir dalam jejak jelajah makna pemilu dan demokrasi ya Pak ya. Betul. Kira-kira dalam rangkaian seluruh dari semalam tadi sampai di pagi hari ini, apa sih makna yang bisa diambil gitu Pak? Ya, kalau menurut saya banyak ya makna yang bisa kita ambil Mbak Ayu. Tadi misalkan dari legenda Putri Mandalika. Jadi seorang Putri Mandalika itu rela mengorbankan dirinya agar pertama menghindari perpecahan antar masyarakat Sasak pada saat itu, karena Putri Mandalika sebagai rebutan. Nah, kalau kita mempersonifikasikan Putri Mandalika ini sebagai sebuah jabatan kekuasaan ketika pemilu, seharusnya jabatan kekuasaan itu milik semua orang, harusnya mempersatukan, bukan memecah belah. Nah, itu pertama. Kedua, misalkan bisa kita ambil dari mempersonifikasikan di dalam diri Putri Mandalika itu dengan pemilu. Pemilu ini harus menjadi milik semua orang, milik semua golongan. Ketika pemilu hanya menjadi satu golongan saja, maka itu akan menjadi sumber perpecahan. Jadi tentu spirit dari Putri Mandalika, dari legenda ini adalah bagaimana pentingnya kita menjaga persatuan, persaudaraan, sekalipun kita berbeda pilihan antara satu sama yang lain. Hari ini bulan Februari, Mbak Ayu, momentumnya tepat di Februari. Di tahun yang akan datang, 14 Februari kita akan pemilu. Nah, saya kira mudah-mudahan masyarakat Lombok, masyarakat NTB, dan masyarakat Indonesia umumnya bisa kita ambil dari spirit legenda Putri Mandalika ini. Gitu. Ya, luar biasa teman pemilih dari lokasi yang sangat indah di kawasan Mandalika ini, di mana setiap sudut pandangnya sepertinya cantik semua ya Pak. Sangat cantik sekali. Ini sirkuit. Ya, sirkuit tempatnya di sini. Kemudian Pantai Seger, di sini ada Bukit Merasa juga, di mana bisa kita lihat juga secara langsung di sana sirkuitnya, dan sini juga bisa terlihat. Oke, terima kasih sudah mengikuti kita di jejak kita kali ini. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa di bulan Februari setahun yang akan datang di 2024, tepatnya di tanggal 14 Februari, jangan lupa teman pemilih untuk menggunakan hak suaranya sebagai Hari Kasih Suara. Saya Ayu jaga Rinjadi, persatuan dan jaga persaudaraan. Oke, sekali lagi Ayu Rinjadi mengucapkan terima kasih. Saya Agus Hilman.